Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT, Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Sedang bangkit jadi negara industri militer, Turki diam-diam bangun perusahaan militer di Indonesia. Hubungan Turki dan Amerika Serikat memang kurang harmonis karena Turki adalah salah satu negara yang sering membangkang pada kebijakan Amerika Serikat. Padahal Turki termasuk negara NATO, tapi selalu bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Malah Turki lebih condong selalu mengikuti Rusia, dan imbasnya Turki ditendang dalam proyek F-35. Tapi Turki tak pernah khawatir karena Turki ternyata telah membangun proyek jet tempur Kaan yang dinilai bakal sukses saingi F-35 Amerika Serikat. Sejalan dengan semuanya, ternyata Turki juga mendukung kampanye peningkatan kualitas militer Indonesia. Seperti halnya Turki menantang Amerika Serikat lewat Indonesia dengan terus menerobos pasar Amerika Serikat di Indonesia dan semakin gencar menawarkan berbagai alutsistanya dan tentu dengan transfer of teknologi seperti tank Kaplan dan pesawat UAV dan peralatan militer lainnya. Apakah Indonesia akan ikut kena semprot Amerika Serikat dengan terus melakukan kerjasama dengan Turki? Kita tunggu, bakal ada kejadian apa di elit global dunia? Apakah negara-negara berkembang seperti Indonesia akan diuntungkan atau bahkan hanya dijadikan objek pasar untuk menunjukkan hegemoni kekuatan produksi alutsista negara-negara maju? Turki saat ini memang tengah berkembang menjadi salah satu negara industri militer global. Bukti nyata yang mendukung kebangkitan Turki adalah pembangunan jet tempur Kaan yang disebut-sebut sebagai jet tempur generasi kelima. Menurut laporan Daily Sabah, Turki di masa depan akan memproduksi setidaknya 100 jet tempur generasi kelima. Kita mengalami salah satu hari yang membanggakan bagi industri pertahanan Turki. Pesawat tempur buatan dalam negeri kita, Kaan, berhasil menyelesaikan penerbangan pertamanya hari ini. Turki melewatkan ambang batas penting lainnya dalam memproduksi jet tempur generasi kelima, kata Erdogan dalam sebuah acara di Provinsi Afyonkarahisar, bagian barat. Presiden menambahkan bahwa pesawat tempur buatan dalam negeri Turki berhasil terbang tinggi di angkasa, meskipun ada pihak-pihak yang meremehkan dengan menyamakan sebagai pesawat itu dengan radiator. Ada pula pihak-pihak yang mencoba menyabotase proyek tersebut. Turki yang merupakan anggota NATO meluncurkan proyek TFX untuk memproduksi pesawat tempur nasional pada tahun 2016. TAI menandatangani kesepakatan dengan BAE Systems Inggris senilai 125 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 untuk mengembangkan jet tempur generasi berikutnya. Tamel Kotil kepada TAI mengatakan Kaan bertahan di udara selama 13 menit dan mencapai kecepatan 230 knot pada ketinggian 8.000 kaki. Pesawat ini dimaksudkan untuk menggantikan armada F-16 yang menua dalam inventaris Komando Angkatan Udara yang direncanakan akan dihapuskan mulai tahun 2030-an. Jet tempur baru ini awalnya akan didukung oleh dua mesin General Electric F-110 yang juga digantikan pada jet Lockheed Martin F-16 yang masih generasi keempat. Tak hanya itu saja, Turki menggandeng sejumlah negara sebagai mitra dalam pembangunan industri pertahanannya, termasuk salah satunya Indonesia yang belakangan juga memiliki kedekatan dengan Indonesia. Menurut laporan Semboinindonesia.com, pada 4 Juli 2024, Wakil Menteri Pertahanan Indonesia Muhammad Herindra baru saja mengunjungi Turki. Dalam kunjungannya tersebut, bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Bilal Durdali dan beberapa kepala eksekutif industri pertahanan. Menurut Herindra, Turki memandang Indonesia sebagai mitra strategis di bidang kerjasama pertahanan. Durdali juga menegaskan komitmen bersama terhadap perdamaian dan stabilitas global. Turki merupakan mitra yang cocok bagi pengembangan industri pertahanan Indonesia. Selain menjadi mitra terpercaya Indonesia dalam forum multilateral dan isu-isu penting saat ini, Turki juga merupakan negara minoritas. Jelas Ahmed Rizal Purnama, Duta Besar Indonesia untuk Turki. Turki juga berkomitmen menjaga hubungan jangka panjang dengan Indonesia. Selama di Ankara, Herindra bertemu tokoh penting dalam industri strategis Turki, seperti dari perusahaan PNSS Turki dan perusahaan dirgantara Turki TUSAS. PNSS merupakan perusahaan yang memproduksi kendaraan lapis baja dan bekerja sama dengan industri pertahanan Indonesia PT Pindad untuk memproduksi tank Tiger. Sementara TUSAS merupakan badan usaha milik Turki yang bergerak di bidang pengembangan dirgantara dan satelit. Indonesia memanfaatkan teknologi Turki dalam membangun 18 medium tank Tiger serta TUSAS dalam membeli 12 drone ANKA.
Kedua negara juga mendirikan perusahaan patungan TUSAS di Bandung, Indonesia. Industri pertahanan Turki dianggap berkembang pesat baik dari segi kualitas dan kuantitas. Pada tahun 2023, Turki berhasil mengekspor 230 jenis produk militer ke 180 negara di dunia termasuk ke Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya. Opsi lain bagi Indonesia inginkan jet tempur F-35 ternyata bisa datang dari produk Cina. Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang menginginkan jet tempur F-35 besutan Lockheed Martin Amerika Serikat. Bagaimana tidak, F-35 adalah satu-satunya jet tempur generasi kelima yang bisa dibeli saat ini. Prabowo Subianto awalnya berharap untuk mendapatkan jet tempur F-35 besutan Lockheed Martin Amerika Serikat terang VOV.vn pada 3 Desember 2021. Namun karena satu dan lain hal Indonesia urungkan untuk mendapatkan jet tempur tersebut. Salah satu alasan yang mencuat karena kekhawatiran Amerika terhadap hubungan harmonis Indonesia dengan Cina. Amerika enggan menjual jet tempurnya ini karena melihat hubungan Indonesia dengan Cina. Masih banyak deal bisnis antara kedua negara ini dan Amerika merasa khawatir. Hubungan ekonomi Indonesia dan Cina bahkan lebih harmonis ketimbang dengan Amerika Serikat. Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber utama investasi asing negara Asia Tenggara itu. Cina telah menyumbang 10% dari total investasi asing langsung kepada Indonesia. Cina juga membeli banyak hasil tambang Indonesia seperti 2,3 juta ton ferronikel, paduan besi dan nikel yang merupakan bahan baku utama baja tahan karat senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama tahun ini. Bahkan penjualan itu merupakan 91% dari keseluruhan impor ferronikel Cina. Sementara itu, Indonesia mengimpor perangkat elektronik Cina seperti 9,68 smartphone dari Januari hingga Juni 2022 dengan nilai mencapai 961 juta dolar Amerika Serikat, beber RSCMP pada tanggal 26 Juli 2022. Kondisi inilah yang diyakini menjadi alasan Amerika enggan jual F-35 ke Indonesia. Mereka khawatir teknologi di dalam F-35 termasuk sensitif bisa jatuh ke tangan Cina. Namun Indonesia jangan putus harapan karena Cina mempunyai jet tempur yang dibangun untuk menyaingi F-35. Jet tempur itu adalah F-31, J-31 yang dikembangkan oleh Xiangyang Aircraft Corporation Cina. Sudah disebut di atas, F-31 sedari awal dilahirkan untuk menantang F-35. F-31 adalah sebuah jet tempur generasi kelima yang dikembangkan oleh Xiangyang Aircraft Corporation dan bertujuan untuk menyaingi F-35, jelas National Intelligence dalam artikelnya. Cina membangun F-31 dengan segala kelebihannya, sebut saja avioniknya canggih, sensor dan serangkaian persenjataan. Keberadaan F-31 ditujukan untuk menggantikan armada J-10 dan J-11 Cina yang sudah mulai menua. Apalagi Cina bermaksud menjual F-31 di bawah rata-rata jet tempur generasi kelima saat ini, termasuk F-35. Cina bermaksud agar F-31 menjadi jet tempur generasi kelima yang lebih terjangkau dibandingkan F-35, karena faktor murah ini sangat mungkin calon pembeli lebih mempertimbangkan F-31 ketimbang F-35, pungkas National Intelligence.